Sebuah tinjauan proses audit. Semua audit laporan keuangan serupa dalam logika dan lingkupnya. Serupa dalam logika karena audit bertumpu pada metode penyelidikan ilmiah, dan serupa dalam lingkup karena audit dirancang untuk memampukan auditor memformulasikan sebuah pendapat terhadap laporan keuangan. Karena keserupaan ini, generalisasi dapat ditarik seputar proses audit. Tentu saja proses audit berlainan dalam masing-masing perikatan audit karena tidak ada dua klien yang identik. Sungguh pun demikian, generalisasi proses audit berfaedah dalam memahami bagaimana seorang auditor independen menyelenggarakan audit laporan keuangan. Sebuah audit bertumpu pada sebuah premis. Tujuan auditor ialah untuk memahami subjek yang sedang diperiksa dengan rincian dan kedalaman yang memadai untuk menyatakan sebuah pendapat yang sehat terhadapnya. Setiap tahap dalam proses audit harus memperkaya pemahaman itu. Gambar 15 memperagakan asumsi-asumsi penting yang mendasari aktivitas auditing, sedangkan gambar 16 menyajikan bagan proses audit. Asumsi-asumsi penting yang terkait dengan proses audit. Yang pertama, laporan keuangan dapat diverifikasi. Yang kedua, dalam ketiadaan bukti pertentangan yang signifikan, maka aktivitas di masa lalu dan hubungan pelaporan akan terus berlanjut. Yang ketiga, kendali internal yang memuaskan dan tepat waktu akan menurunkan probabilitas ketidakberesan, irregularities, maupun kecurangan atau fraud. Yang keempat, laporan auditor mengkontribusikan nilai informasi tambahan kepada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kelima, terdapat benturan kepentingan potensial antara manajemen entitas klien dan auditor. Yang keenam, tatkala memeriksa data keuangan untuk tujuan pernyataan pendapat terhadapnya, auditor mempertahankan sikap independen dan objektif. Yang ketujuh, status profesional auditor independen mengharuskan kewajiban profesional yang juga sepadan. Yang kedelapan, pendapat auditor bukanlah jaminan mutlak. Selalu saja ada risiko. Yang kesembilan, konsep relevan meliputi keyakinan tidak langsung, penarikan sampel, dan penaksiran risiko. Yang ke-10, dalam hal biaya manfaat, audit menambah utilitas laporan keuangan. Yang terakhir, terdapat tanggung jawab terhadap pemakai laporan. Oleh karena itu, auditor harus skeptis dan objektif. Gambar berikut memperagakan proses audit. Kotak yang pertama adalah pemahaman entitas klien dan lingkungannya. Selanjutnya, penaksiran paparan terhadap risiko dan penerapan prosedur audit. Dilanjutkan dengan penaksiran risiko kendali dan risiko inheren serta penyusunan rencana audit. Tahap berikutnya adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti audit. Dilanjutkan dengan penelaahan kewajaran laporan keuangan dan penerapan prosedur. Berikutnya, perampungan proses audit, penelaahan atau review transaksi dengan pihak terkait. Dilanjutkan dengan penelaahan peristiwa kemudian atau subsequent event, dan kertas kerja atau working paper. Yang terakhir adalah pembentukan sebuah pendapat atau opini audit, dan penerbitan laporan auditor. Tahap pertama dalam proses audit. 1. Pemahaman aktivitas klien.
Tahap pertama dalam proses audit adalah pemahaman terhadap aktivitas klien. Beberapa pertanyaan yang perlu diajukan adalah, dalam bidang bisnis apa klien berkiprah, dan bagaimana kemungkinan kondisi ekonomi saat ini akan mempengaruhinya. Apa pos-pos laporan keuangan kunci, dan seberapa kuat pernyataan manajemen menyangkut keuangan. Statistik keuangan dan non-keuangan apa saja yang biasanya disusun oleh klien. Bagaimana entitas klien diorganisasikan secara fisik dan organisasional. Auditor memperoleh informasi semacam itu melalui telaah terhadap kertas kerja tahun-tahun sebelumnya dan riset dalam publikasi profesional dan bisnis, serta publikasi perusahaan klien, seperti laporan tahunan dan rilis pers, melalui wawancara dengan para pegawai dan staf klien, melalui inspeksi ke lokasi pabrik perusahaan, dan melalui telaah terhadap prosedur dan buku panduan kebijakan perusahaan, melalui pembacaan risalah rapat dewan direksi dan rapat umum pemegang saham, dan melalui penelitian dan perbandingan di antara berbagai data finansial dan operasional yang dikumpulkan untuk tujuan perencanaan audit. Informasi yang diperoleh atau dimutakhir oleh auditor digunakan untuk membuat pertimbangan pendahuluan seputar materialitas, menaksir risiko dari asersi manajemen tertentu yang mungkin saja salah saji secara material, dan mengantisipasi di mana ketergantungan pada kendali internal klien sangat penting dan layak. Tahap kedua dalam proses audit adalah penaksiran paparan terhadap risiko. Melalui permintaan keterangan, auditor mampu membuat penaksiran risiko awal dan memeringkat berbagai sumber paparan risiko. Risiko audit risk, adalah risiko bahwa auditor menyatakan pendapat audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji secara material. Risiko audit dan materialitas menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan sebuah audit dan pengevaluasian hasilnya. Penerapan prosedur analitis. Prosedur analitis melibatkan perbandingan angka-angka tercatat dengan ekspektasi yang dibuat oleh auditor berdasarkan pemahamannya terhadap klien dan industri di mana klien berkiprah. Penggunaan prosedur analitis diharuskan dalam tahap perencanaan dan tahap telah menyeluruh audit. Penggunaan analisis rasio seperti analisis regresi dan analisis tren dapat membantu dalam penentuan paparan risiko sebuah klien disebabkan perubahan yang tidak lazim dalam aktivitas bisnis atau representasi keuangan. Analisis rasio membandingkan hubungan antar data di sepanjang waktu dan di seluruh industri pesaing. Contoh, imbalan atas penjualan, tingkat modal kerja, dan persentase piutang ragu-ragu dapat dianalisis. Penaksiran risiko kendali melalui sebuah pemahaman struktur kendali internal. Untuk menaksir risiko dalam laporan keuangan, auditor harus memahami struktur kendali internal untuk perencanaan audit pendahuluan. Komponen struktur kendali internal. Lingkungan kendali mencakup antara lain struktur organisasional perusahaan, metode pelimpahan tanggung jawab dan otoritas, dan filosofi manajemen.
Seorang auditor wajib menguasai pengetahuan tentang sistem akuntansi, metode dan catatan yang dibentuk untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan berbagai transaksi sebuah entitas, serta mempertahankan akuntabilitas dari aset dan kewajiban terkait. Pengetahuan ini mestilah memadai bagi auditor untuk mengidentifikasi golongan transaksi signifikan dari transaksi dan memahami bagaimana berbagai transaksi tadi dimulai, diolah, dan dirangkum. Sebuah pemahaman aktivitas-aktivitas kembali dibutuhkan pula. Kebijakan dan prosedur semacam itu memberikan jaminan wajar bahwa sasaran kendali spesifik dicapai. Penelusuran untuk memastikan bahwa auditor memahami arus data melalui sebuah sistem pengolahan transaksi dan tersajinya data tersebut di laporan keuangan, penelusuran acap kali dilakukan. Auditor menelusuri sistem, mengikuti dokumen melalui jejak pengolahan, hingga data mentah masuk ke buku besar dari sistem akuntansi klien. Auditor perlu memiliki sebuah pemahaman umum dari berbagai golongan transaksi dan metode otorisasi, pelaksanaan, pencatatan perdana, dan pengolahan kemudian. Risiko kendali. Pemahaman kendali internal memberikan sebuah basis untuk menilai risiko kendali. Risiko kendali, control risk, adalah risiko bahwa salah saja yang dapat terjadi dalam asersi tentang kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan, dan yang bisa material baik secara material atau ketika digabungkan dengan salah saja lainnya, tidak akan dicegah sebelumnya atau dideteksi atau dikoreksi secara tepat waktu oleh struktur kendali internal entitas. Penilaian risiko kendali merefleksikan desain dan efektivitas operasi dari struktur kendali internal. Berlandaskan penelitian, desain kendali dan penelusuran, seorang auditor menetapkan tingkat kendali yang harus diuji untuk mendukung keputusan pengurangan tingkat risiko kendali. Ini merupakan titik awal bagi auditor untuk merencanakan tingkat, sifat, dan saat tes kendali dan tes transaksi, serta saldo laporan keuangan. Tingkat mengacu ke lingkup tes kendali, dan sifat merujuk ke jenis prosedur yang diterapkan. Saat bertalian dengan apakah pekerjaan audit dapat dijalankan sebelum akhir tahun. Penaksiran risiko bawaan. Evaluasi risiko pada tingkat laporan keuangan meliputi pertimbangan terhadap risiko kendali dan risiko inheren. Risiko bawaan, inherent risk, adalah kerentanan sebuah asersi tentang kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan suatu salah saji yang mungkin material, baik secara individual atau ketika digabungkan dengan salah saji lainnya, sebelum dipertimbangkan setiap kendali terkait. Faktor-faktor eksternal seperti risiko keusangan teknologi mengakibatkan persediaan dan aset produktif lebih saji akan menjadi sebuah risiko inheren, risiko melekat di industri tertentu. Perputaran manajemen, reputasi manajemen, keahlian akuntansi manajemen, pengalaman masa lalu dengan klien dalam hal frekuensi salah saji, dan permasalahan yang berlangsung di dalam perusahaan adalah ragam atribut dari risiko inheren yang dipertimbangkan oleh auditor ketika menelaah laporan keuangan. Pengembangan rencana audit menyeluruh. Penaksiran risiko inheren dan risiko kendali memampukan auditor
mengembangkan sebuah strategi audit. Penaksiran ini membentuk sebuah level skeptisisme profesional yang tepat untuk meraih keyakinan wajar bahwa kesalahan material atau ketidaklaziman akan terdeteksi. Kesalahan ialah salah saji tidak disengaja atau penghilangan angka-angka atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Dengan mempertimbangkan karakteristik manajemen, operasi dan industri, serta risiko misrepresentasi manajemen, risiko perikatan audit dapat ditaksir oleh auditor. Respon terhadap pertimbangan seluruh risiko merefleksikan tingkat risiko deteksi auditor. Risiko bahwa prosedur audit akan menuju kepada sebuah kesimpulan bahwa salah saji material tidak ada manakala sebenarnya ada salah saji. Pertimbangan ini merupakan satu-satunya komponen risiko yang berada di bawah kendali auditor. Tingkat risiko, saldo akun, dan golongan transaksi. Di luar penaksiran risiko dalam laporan keuangan, auditor harus menaksir risiko pada level saldo akun dan transaksi. Asersi-asersi klien khusus menjadi basis pengembangan tujuan audit rinci. Secara spesifik, klien mengasersi keberadaan aset atau kewajiban atau keterjadian transaksi, kelengkapan laporan keuangan, hak milik entitas dan kewajibannya terhadap kewajiban, penilaian yang benar terhadap aset dan kewajiban, dan alokasi pendapatan beban, dan penyajian dan pengungkapan komponen-komponen laporan keuangan. Asersi-asersi tadi dipertimbangkan terhadap saldo akun dan golongan transaksi tatkala mengidentifikasi representasi signifikan yang terkait dengan pos-pos material. Selanjutnya, risiko inheren dan risiko kendali ditaksir pada level risiko yang lebih rinci. Pengumpulan dan pengevaluasian bukti audit. Instrumen untuk mengumpulkan bukti pendukung untuk tingkat risiko kendali taksiran meliputi permintaan keterangan, observasi, inspeksi, dan pelaksanaan sebuah kebijakan atau prosedur yang berhubungan dengan sebuah asersi. Tidak satupun tes kendali atau tes rincian, baik bauran tes kendali dan tes saldo, yang senantiasa diperlukan dapat diterapkan atau sama efektifnya dalam setiap situasi. Tes saldo pada akhir tahun mengevaluasi validitas dan ketepatan perlakuan akuntansi saldo dan berupaya mengungkapkan setiap kesalahan dan ketidaklaziman atau ketidakberesan. Contoh, sebuah tes saldo terhadap kas akan berupa penghitungan kas dan menghubungkannya dengan saldo tercatat. Penilaian akhir atau review akhir. Begitu kendali dan saldo sudah diuji, kini terdapat landasan untuk sebuah telah akhir terhadap seluruh kewajaran laporan keuangan klien. Telah akhir, final review, menyeluruh membandingkan laporan keuangan kini dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan pesaing di industri, sudah barang tentu dengan memperhitungkan setiap perubahan kondisi yang relevan. Prosedur analitis dibutuhkan dalam tahap telah akhir menyeluruh. Sesudah membaca laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, auditor mempertimbangkan kecukupan bukti yang dikumpulkan guna merespons saldo yang lazim dan tidak terduga yang teridentifikasi dalam perencanaan atau pelaksanaan audit, dan saldo dan hubungan yang tidak terduga dan tidak lazim
yang belum teridentifikasi sebelumnya. Perampungan proses audit. Tahap akhir dari sebuah audit melibatkan pendokumentasian representasi klien dan pengacara klien. Hal ini biasanya dilakukan melalui surat formal yang menyatakan apa yang sudah dikatakan kepada auditor dan menegaskan bahwa sudah dilakukan pengungkapan penuh. Setiap tahap dalam proses audit yang belum dilaksanakan harus diselesaikan. Transaksi-transaksi dengan pihak ketiga harus diperiksa atau dicermati, dan setiap peristiwa kemudian, subsequent events, yang mungkin memerlukan pengungkapan harus ditelaah. Contoh, sekiranya seorang pelanggan bangkrut pada akhir tahun, dan hal ini tidak diketahui sampai tanggal tertentu setelah akhir tahun, laporan keuangan harus disesuaikan dengan dampak materialnya. Lazimnya, auditor akan menganalisis laporan keuangan pada akhir pekerjaan lapangan melalui sebuah cara yang serupa dengan telah pertama terhadap representasi manajemen pada tahap pra-audit. Rumusan sebuah pendapat audit, audit opinion. Pendapat audit berhubungan dengan laporan keuangan dan dikomunikasikan dalam sebuah laporan yang terstandarisasi. Laporan auditor merupakan produk utama atau keluaran audit. Laporan ini mengkomunikasikan temuan auditor kepada para pemakai laporan keuangan. Laporan auditor menjadi kulminasi dari sebuah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti kompeten yang memadai mengenai penyajian wajar dari asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan. Gambar 17 memperagakan sifat laporan audit sebagai hasil dari proses audit. Gambar berikut memperagakan produk dari hasil fungsi audit dalam sebuah laporan auditor. Laporan audit biasanya dirangkai dalam sebuah bahasa baku. Yang kedua, sering tergantung pada pengambil keputusan. Yang ketiga, dimaksudkan untuk menyampaikan makna audit. Yang keempat, mempengaruhi ekspektasi nilai informasi dari laporan keuangan. Sedangkan yang kelima, menyatakan sebuah pendapat profesional dari auditor. Di sebelah kiri kita lihat konsep audit. Di sebelah kanan, pengaruh konsep audit terhadap penyusunan bahasa laporan dalam laporan auditor. Yang pertama, adanya benturan kepentingan, independensi. Sedangkan dalam laporan auditor, biasanya hal ini dinyatakan dalam bahasa independensi auditor. Judulnya disebut juga laporan audit independen. Yang kedua, konsep lemah. Sedangkan dalam bahasa laporan auditor, di sini disebutkan kepada para pemegang saham, pihak yang dituju oleh laporan auditor. Lalu disebutkan juga, kami telah melakukan audit. Yang ketiga, kompetensi profesional, kecermatan, kompleksitas. Dalam bahasa laporan auditor, ini disebut dengan tanggung jawab kami. Yang keempat, proses terintegrasi. Dalam bahasa laporan auditor disebutkan sesuai dengan standar-standar auditing yang berlaku umum. Yang kelima, menyangkut konsep sifat kualitatif dan subjektif audit. Sedangkan dalam bahasa laporan auditor
disebut wajar, material, prinsip-prinsip, dan signifikan. Yang keenam, masalah volume informasi dalam laporan keuangan. Sedangkan dalam laporan bahasa auditor disebutkan bahwa audit dilakukan dengan basis pengujian. Selanjutnya menyangkut konsep sifat dan level tanggung jawab. Dalam laporan auditor disebutkan pendapat kami, pendapat pihak kantor akuntan publik independen atau pendapat pihak auditor independen. Selanjutnya, taraf hubungan bukti audit dengan laporan keuangan. Dalam bahasa auditor disebutkan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Yang terakhir, kriteria yang ditetapkan. Dalam bahasa auditor disebutkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang menjadi kriteria dalam pengauditan sebuah laporan keuangan. Kebutuhan akan audit independen. Auditor-auditor independen mengadakan audit laporan keuangan karena para pemakai informasi laporan keuangan memiliki sebuah kebutuhan akan jasa tersebut. Dengan kata lain, ada kebutuhan dan dengan demikian sebuah pasar mapan untuk audit independen. Pasar jasa audit independen. Beberapa peristiwa penting telah menjadi ciri lingkungan audit dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, pasar untuk audit telah diperluas karena jumlah undang-undang entitas yang membutuhkan audit telah berkembang pesat. Penyebaran audit sesuai dengan pergeseran mendasar dalam pola tata kelola di ekonomi pasar modal maju. Hal ini telah membawa regulator pasar untuk meningkatkan peran mereka di pasar audit selama beberapa dekade terakhir, mensyaratkan juga bahwa audit keuangan perusahaan yang terdaftar menjadi lebih diatur. Kedua, fungsi audit dan pasar audit telah dipengaruhi secara langsung oleh lebih banyak pasar sekuritas internasional yang mengarah pada perluasan pasar audit dan tingkat pemantauan yang lebih tinggi oleh badan pengatur pasar di pasar sekuritas. Ketiga, perubahan berikutnya dalam lingkungan audit yang telah mempengaruhi praktik audit adalah kemajuan teknologi informasi. Percepatan perkembangan tersebut tahun belakangan ini telah begitu signifikan sehingga jalurnya tidak sebanding dengan periode sebelumnya. Tidak mengherankan, pasar audit dan lingkup jasa audit telah terpengaruh secara signifikan oleh perkembangan tersebut. Di Indonesia, laporan keuangan bertujuan umum maupun sebuah laporan auditor independen haruslah disertakan dalam laporan tahunan dari perusahaan terbuka, perusahaan TBK. Kebutuhan akan sebuah laporan auditor berasal dari kenyataan bahwa para pemegang saham menyerahkan pengendalian sumber-sumber daya kepada manajemen sebuah perusahaan yang dianggap menginvestasikan sumber-sumber daya tadi bagi kepentingan terbaik para pemegang saham. Kendati pun demikian, para pemegang saham tidaklah memiliki akses langsung kepada catatan-catatan akuntansi internal perusahaan sehingga tidak mengetahui apakah informasi keuangan yang dilaporkan sudah bias oleh manajemen atau tidak. Akibatnya, ada kebutuhan akan seorang auditor independen, pemantau, untuk melaporkan apakah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas perusahaan. Bahkan, sedemikian luasnya kebutuhan itu sehingga Bapepam mewajibkan sebuah audit independen dalam upaya melindungi kepentingan kalangan pemegang sekuritas dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengaruh faktor-faktor penentu di atas terhadap fungsi audit dan lingkungannya kadang-kadang langsung, seperti meningkatkan peran regulator dalam meneliti pasar audit, pembatasan dalam memberikan jasa jaminan oleh kantor akuntan, dan tuntutan regulator yang lebih tinggi untuk independensi dan objektivitas auditor. Pasar audit pasti akan menjadi tempat perubahan di berbagai bidang, terutama dalam pelaporan waktu nyata, audit berkelanjutan, ruang lingkup audit, pengendalian internal, dan mungkin lebih banyak keterlibatan langsung auditor dalam proses pengambilan keputusan investasi dan pinjaman dan atau setidaknya lebih konsentrasi pada informasi pilihan pengguna. Dalam ekonomi baru, pasar-pasar modal ditandai dengan penciptaan instrumen-instrumen keuangan yang sangat canggih. Benturan kepentingan dapat menyebabkan manajer memanipulasi laporan keuangan dengan mengorbankan para pemegang saham sebuah perusahaan. Dalam keadaan seperti itu, peran auditor menjadi penentu karena mereka semakin perlu menyediakan investor dengan jaminan assurance bahwa laporan keuangan sesuai dengan kriteria akuntansi yang diakui. Dalam hal ini, audit mungkin diminta terlebih dahulu sekiranya laporan audit dapat digunakan untuk membantu memotivasi pelaporan yang benar, dan kedua, jikalau laporan audit menghasilkan informasi yang akan menolong para pengguna potensial, misalnya kalangan investor dan bankir, dalam menilai perusahaan. Dalam keadaan seperti itu, tidak bisa dihindari bahwa peran auditor juga dapat dianggap sebagai pembagi risiko dengan para pengguna laporan keuangan, terutama kalangan pemegang saham perusahaan. Kalangan pemakai informasi keuangan. Para pemakai informasi keuangan dapat digolongkan sebagai internal atau eksternal terhadap sebuah entitas. Para pemakai internal meliputi controller, akuntan manajemen, auditor internal, dan pihak-pihak manajemen lainnya. Karena terlibat secara langsung dalam peraihan tujuan-tujuan perusahaan, para pemakai internal ini pada mulanya bersedia bergantung pada informasi keuangan yang dihasilkan secara internal. Kendati pun demikian, pada akhirnya para pemakai internal memerlukan sebuah pendapat tidak bias dari sebuah pengecekan terhadap manajemen, para karyawan, dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebaliknya, para pemakai eksternal pada umumnya tidak bersentuhan secara langsung dengan kegiatan perusahaan dan hanya terlibat secara tidak langsung dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Dengan demikian, para pemakai eksternal tentulah enggan mengendalikan informasi keuangan yang dihasilkan secara internal. Alih-alih, mereka lebih menyukai kenyamanan audit. Meskipun banyak dan bervariasi dalam kebutuhan-kebutuhan mereka, para pemakai eksternal biasanya dapat dikategorikan sebagai para investor, yakni para pemegang sekuritas-sekuritas dan utang saat ini maupun potensial,
kreditor, yaitu bank-bank dan para pemasok, analis, yakni para penjamin efek atau sekuritas, dan biro pemeringkatan kredit, dan pemantau informasi keuangan, yaitu badan regulator dan bursa efek. Dari perspektif investor, setiap informasi yang dapat meningkatkan estimasi risiko dapat menaikkan imbalan dari keputusan-keputusan investasi. Menurut teori keuangan, estimasi yang lebih baik terhadap risiko memampukan para investor mendiversifikasi portofolio investasi mereka secara lebih bijak sehingga memperoleh sebuah imbalan lebih tinggi untuk sebuah tingkat risiko investasi tertentu. Auditor dapat disikapi oleh seorang investor sebagai sebuah instrumen yang melaluinya investor menerima keyakinan tertentu atau jaminan tertentu bahwa pasar adalah wajar. Representasi finansial dibuat oleh manajemen di bawah kendali pemantauan oleh sebuah profesi yang menguasai bagi kepentingan-kepentingan pihak ketiga dalam kerangka biaya manfaat jasa auditing. Familiaritas dengan instrumen yang diterapkan dalam fungsi audit dan sifat laporan audit dapat mengakibatkan penggunaan informasi yang lebih efektif yang disediakan oleh berbagai prospek investasi. Dari perspektif seorang bankir, auditing juga berfaedah. Bank-bank terpengaruh oleh regulasi-regulasi menyangkut dokumentasi apa yang harus disimpan untuk menguatkan keputusan-keputusan pemberian pinjaman. Regulasi-regulasi semacam itu bisa saja mewajibkan semua jenis jasa yang bermacam-macam dari kantor akuntan publik, termasuk sebuah laporan audit. Wali amanat yang bertanggung jawab atas penginvestasian dana orang lain dalam proyek-proyek modal ventura atau perusahaan-perusahaan swasta sering mewajibkan laporan keuangan auditan dari prospek-prospek semacam itu. Opini seorang auditor independen menyediakan masukan bagi para pemakai internal maupun eksternal untuk pengambilan keputusan yang sehat, logis, dan lengkap perihal berbagai persoalan keuangan, termasuk kinerja laba sebuah perusahaan, posisi keuangan, posisi likuiditas, kinerja manajerial, dan kerentanan ekonomi. Tanpa auditor, keputusan-keputusan semacam itu kemungkinan akan diambil berdasarkan informasi finansial yang bias. Auditing menolong dalam meminimalkan bias dengan bertindak sebagai sebuah pemantau informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen. Perbedaan dan koneksi antara auditing dengan akuntansi. Sekalipun auditing dan akuntansi saling bertautan, namun keduanya berbeda satu sama lain. Akuntansi merupakan proses yang membuahkan informasi dalam format laporan keuangan dan data keuangan lainnya. Akuntansi membentuk laporan keuangan dan informasi berbeda lainnya, sedangkan auditing pada umumnya tidak menyusun laporan keuangan atau informasi lainnya. Alih-alih, auditing meningkatkan nilai informasi yang diciptakan oleh proses akuntansi dengan mengevaluasi informasi tersebut secara kritis melalui penyampaian hasil evaluasi kritis tadi. Metode akuntansi melibatkan pengidentifikasian peristiwa atau kejadian dan transaksi yang berimbas terhadap entitas. Begitu diidentifikasi, unsur tersebut diukur, dicatat,
diklasifikasi, dan dirangkum dalam catatan akuntansi. Hasil prosesnya adalah penyusunan dan pendistribusian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tujuan akhir akuntansi adalah komunikasi informasi keuangan yang relevan dan andal yang bakal berfaedah bagi pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntansi merupakan proses kreatif. Personalia entitas terlibat dalam proses akuntansi dan tanggung jawab akhir atas laporan keuangan berada di pundak manajemen entitas. Untuk memasuk informasi yang relevan, akuntan sebagai penyusun laporan keuangan harus benar-benar memahami berbagai prinsip dan kaidah yang menjadi landasan penyusunan informasi akuntansi. Selain itu, akuntan harus membentuk sebuah sistem guna meyakinkan bahwa peristiwa ekonomi entitas dicatat dengan benar secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar. Adapun audit laporan keuangan melibatkan pencarian dan pengevaluasian bukti berkenaan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, sehingga memampukan auditor memverifikasi apakah laporan keuangan itu pada kenyataannya menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Esensi persoalan sebagian besar audit dan semua audit laporan keuangan pada umumnya adalah data akuntansi yang tertera di buku, catatan, dan laporan keuangan dari entitas yang diaudit. Sebagian besar bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor terdiri atas data yang diambil dari sistem akuntansi. Asersi-asersi perihal tindakan dan peristiwa ekonomi yang menjadi perhatian auditor kerap kali merupakan asersi-asersi transaksi akuntansi dan peristiwa yang bersignifikansi akuntansi dan saldo akun yang merupakan hasil dari transaksi dan peristiwa tersebut. Yang menjadi kriteria bagi asersi akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Oleh karena itu, walaupun akuntan yang menyusun laporan keuangan tidak perlu harus mahir dalam auditing, namun auditor yang mengaudit laporan keuangan wajib menguasai disiplin akuntansi. Auditor bertanggung jawab atas dipatuhinya standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti maupun dalam menerbitkan laporan auditor yang memuat kesimpulan auditor yang dinyatakan dalam bentuk pendapat atas laporan keuangan. Auditing memanfaatkan bukti untuk memverifikasi kewajaran penyajian keseluruhan laporan keuangan. Sebagaimana yang diutarakan dalam gambar 18, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum menjadi konektor antara akuntansi dan auditing. Ketika menyusun laporan keuangan, akuntan menentukan instrumen terbaik untuk mengukur, mengklasifikasi, mengungkapkan, dan melaporkan informasi keuangan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum yang tepat. Tatkala mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan, auditor memakai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum tadi sebagai standar. Oleh karena itu, auditor harus piawai dalam persoalan-persoalan akuntansi. Gambar 19 memperagakan hubungan antara akuntansi dan auditing dalam proses pelaporan keuangan. Gambar 18 memperagakan perbedaan antara auditing dengan akuntansi. Pada sisi atas ada akuntansi,
Pada sisi bawah ada auditing yang menjadi konektor antara akuntansi dengan auditing adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Generally Accepted Accounting Principles. Jadi ini yang menjadi konektornya. Akuntansi melakukan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di lain pihak, auditor melakukan penelaahan atau review peristiwa kemudian dan kertas kerja terhadap laporan keuangan yang disusun oleh akuntansi dengan merujuk kepada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi di sini keduanya, akuntansi dan auditing, dihubungkan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Gambar 19 memperlihatkan koneksi antara akuntansi dan auditing dalam proses pelaporan keuangan. Jadi kerangka umumnya adalah dalam proses pelaporan keuangan. Di sebelah kiri akuntansi, di sebelah kanan auditing. Untuk akuntansi diatur oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, dan ini merupakan tanggung jawab manajemen. Jadi laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan merupakan tanggung jawab manajemen. Dalam auditing, auditor dalam melakukan tugasnya diatur oleh standar-standar auditing yang berlaku umum. Dan laporan auditor merupakan tanggung jawab auditor. Pada tahap pertama, akuntansi menganalisis peristiwa dan transaksi ekonomik historis. Peristiwa yang sudah terjadi. Sedangkan dalam auditing, memperoleh dan mengevaluasi bukti audit mengenai laporan keuangan yang disusun oleh akuntansi. Yang kedua, akuntansi mengukur dan mencatat data transaksi. Sedangkan pihak auditor memverifikasi laporan. Jadi laporan keuangan disajikan secara wajar menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi apakah laporan keuangan yang disusun oleh akuntansi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berikutnya, akuntansi menggolongkan dan merangkum data. Sedangkan auditing menyatakan pendapat dalam laporan auditor. Jadi hasil verifikasi sebelumnya dilakukan pernyataan pendapat terhadap laporan keuangan. Kemudian, akuntansi menyusun laporan keuangan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan pihak auditor menyerahkan laporan auditor kepada klien. Selanjutnya, bagian akuntansi membagikan laporan keuangan dan laporan auditor kepada para pemegang saham dalam laporan tahunan. Biasanya dalam rapat umum pemegang saham.